Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Jadi pada pertemuan yang ketiga ini kita akan menggunakan media belajar video ya. Jadi saya akan merekam kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan kalian menonton dan menyimak dengan sangat baik ya. Oke, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan masuk ke materi biaya peluang. Jadi tujuan pembelajaran untuk materi biaya peluang adalah siswa diharapkan dapat menentukan biaya peluang, menerapkan prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan tindakan ekonomi dengan kritis, kreatif, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, untuk materi tentang biaya peluang ini ada 3 ya. Pertama biaya peluang, kemudian yang kedua prinsip dan motif ekonomi, yang ketiga skala prioritas. Oke. Ini ada sebuah pertanyaan. Saat ini Anda memiliki uang sebesar Rp50.000. Anda kebingungan, mana yang harus dipenuhi dahulu? 1. Menservis motor yang sudah waktunya, biayanya Rp45.000. Yang kedua, menonton bioskop, harga tiketnya Rp40.000. Kira-kira, jika kalian mendapat dua pilihan ini, mana yang akan kalian pilih? Apakah yang pertama atau yang kedua? Jika kalian memilih yang pertama, yakni menservis motor, maka nonton bioskop akan menjadi biaya peluang. Sedangkan jika kalian memilih yang kedua, nonton bioskop, maka menservis motor menjadi biaya peluang. Jadi apakah itu biaya peluang? Biaya peluang adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Jadi, simpelnya, biaya peluang adalah biaya yang muncul karena adanya pilihan yang ditinggalkan. Oke, biaya peluang muncul karena sumber-sumber daya ekonomi bersifat terbatas, sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya, yang tentunya didasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Apa itu skala prioritas? Akan kita bahas di bagian yang ketiga nanti ya. Jadi pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain dan timbulnya biaya peluang. Jadi biaya peluang itu merupakan pilihan yang ditinggalkan karena memilih sebuah pilihan. Untuk mencari biaya peluang adalah dengan cara mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi. Contoh gini ya, misalkan kalian nih dikasih 3 pilihan pekerjaan. Pekerjaan A gajinya 4 juta, pekerjaan B gajinya 5 juta, pekerjaan C gajinya 6 juta. Andaikan kalian memilih kerjaan yang C yang gajinya 6 juta, maka kan ada dua pilihan yang kalian tinggalkan. Pilihan A gaji 4 juta, pilihan B gajinya 5 juta. Di antara kedua ini, mana yang lebih tinggi? Yang B, 5 juta. Maka biaya peluang dari 3 pilihan pekerjaan itu adalah 5 juta. Karena kalian memilih yang pekerjaan C, maka pekerjaan B menjadi biaya peluang. Kenapa tidak A? Itu karena yang B dan yang A lebih tinggi yang B. Sekali lagi ya. Misalkan kalian nih dikasih 3 pilihan pekerjaan. Pekerjaan A 4 juta, pekerjaan B 5 juta, pekerjaan C 6 juta. Karena kalian memilih yang C, artinya kalian mendapat penghasilan 6 juta. Maka biaya peluangnya itu kan antara A sama B. Yang A 4 juta, yang B 5 juta. Tinggal yang 5 juta. Maka biaya peluang dari pekerjaan yang kalian tinggalkan maka adalah 5 juta. Yang pilihan yang B. Itu ya. Untuk mencari biaya peluang, pilihlah pilihan yang paling tinggi. Kemudian, perbedaan antara biaya peluang sama biaya sehari-hari. Dan beberapa biaya lain yang muncul ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertama adalah biaya sehari-hari. Adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain. Jadi ini biaya yang kita keluarkan sehari-hari tanpa melihat untung ruginya. Kayak makan, minum, bekerja, kemudian berbelanja. Itu semua termasuk biaya sehari-hari. Tanpa memperlihatkan nih
adanya pilihan lain atau keuntungan dari alternatif pilihan. Kemudian yang kedua, biaya peluang atau biaya implisit ya. Jadi biaya peluang, perusahaan memanfaatkan sumber daya yang sudah dimiliki. Jadi biaya peluang ini sama kayak biaya implisit ya. Jadi itu biaya yang muncul karena adanya alternatif pilihan. Misalkan nih, kita mau melakukan dua hal. Kegiatan A, kegiatan B. Kalau kita milih kegiatan A, maka kegiatan B namanya biaya implisit atau biaya peluang. Dan yang ketiga, biaya eksplisit. Ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai biaya input atau biaya atas penggunaan faktor produksi. Misalnya gaji, tenaga kerja, biaya sewa, biaya listrik, dan biaya bahan baku, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Ini semuanya merupakan biaya yang muncul dari proses produksi. Jadi ketika kita memanfaatkan berbagai macam sumber daya untuk produksi, maka itu akan memunculkan biaya eksplisit. Jadi biaya implisit adalah biaya peluang, sedangkan biaya eksplisit adalah biaya penggunaan faktor produksi atau sumber daya produksi bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lainnya. Yang ketiga, biaya sungguhnya atau biaya kesempatan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dan biaya yang tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya-biaya input. Simpelnya adalah biaya sesungguhnya adalah perjumlahan antara biaya implisit sama biaya eksplisit. Kemudian yang kelima ya, adalah laba rugi akuntansi. Laba rugi akuntansi adalah selisih antara seluruh pendapatan perusahaan nih dikurang dengan seluruh biaya eksplisit. Biaya karena memanfaatkan sumber daya produksi. Sedangkan laba rugi ekonomi itu selisih total pendapatan dikurang dengan biaya sesungguhnya. Jadi secara teori, laba akuntansi itu lebih tinggi ya daripada laba ekonomi. Kenapa? Karena dalam laba rugi akuntansi itu tidak memperhatikan biaya implisit. Karena biaya implisit itu sebenarnya biaya ini ya, biaya yang kita perkirakan atau biaya halu ya, istilahnya biaya yang nggak pernah ada, tapi itu kita perhitungkan. Kan misalkan kita tadi kayak pertanyaan di awal ya, disuruh milih antara nonton bioskop sama servis motor. Kalau kita servis motor, apakah kita rugi ketika nonton bioskop? Kan tidak. Jadi biaya implisit atau biaya peluang itu adalah biaya perkiraan yang tidak benar-benar terjadi. Itu ya, bedanya antara biaya sehari-hari sama biaya implisit. Jadi kok biaya sehari-hari itu pasti keluar. Mau kita menggunakan atau tidak pasti akan keluar gitu. Karena kan untuk bertahan hidup. Sedangkan biaya peluang itu hanya biaya perkiraan. Itu ya perbedaan antara biaya peluang sama biaya sehari-hari. Kemudian yang kedua atau yang ketiga nih, tentang prinsip dan motif ekonomi. Ada prinsip, ada motif. Prinsip adalah pedoman atau arahan dalam melakukan tindakan ekonomi. Sedangkan tindakan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tindakan ekonomi. Sedangkan motif adalah alasan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Prinsip pedoman, sedangkan motif adalah alasan. Simpelnya seperti ini. Kalian membeli HP baru. Ini merupakan tindakan ekonomi ya, membeli HP baru. Kenapa kalian beli HP baru? Pertama, HP kalian rusak. Kedua, pingin tampak lebih gaul lah gitu. Di circle kalian atau di lingkungan kalian. Namanya motif ya, alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi. Kemudian yang kedua, saat kalian membeli HP, terjadilah kegiatan tawar-menawar. Sehingga harganya bisa lebih murah. Ini namanya adalah prinsip. Pedoman seseorang melakukan tindakan ekonomi agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. Jadi simpelnya itu adalah prinsip itu adalah pedoman, pola pikir nih, agar bisa untung. Sedangkan kalau motif itu alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi. Beda ya. Kemudian
ada dua jenis motif ekonomi, yakni motif intrinsik yang berasal dari diri sendiri dan motif ekstrinsik berasal dari lingkungan sekitar. Kemudian, motif ekonomi berdasarkan pelakunya. Jadi kan seseorang ya, antara konsumen, produsen, distributor itu punya motifnya sendiri-sendiri, beda-beda. Kalau produsen, motifnya adalah mencari laba. Motif kekuasaan, memperoleh penghargaan, motif sosial, atau menolong sesama. Sedangkan motif konsumen itu memperoleh kepuasan yang optimal agar dapat bertahan hidup, agar diterima di lingkungan masyarakat, dan untuk menaikkan status sosial. Sedangkan distributor memperoleh laba yang optimal untuk mempercepat barang sampai ke konsumen. Itu ya, perbedaan antara motif sama prinsip dan pembagian motif ekonomi. Yang keempat, skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Yang namanya manusia pasti punya banyak kebutuhan, sedangkan alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Agar lebih efektif dan efisien, kita harus menyusun nih skala prioritas pemenuhan kebutuhan. Jadi kebutuhan yang paling penting dulu nih yang dipenuhi, baru kebutuhan berikutnya sampai yang terakhir yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu urgen. Kemudian, apa faktor yang mempengaruhi pembuatan skala prioritas? Pertama, tingkat kepentingan kebutuhan tersebut. Kedua, tingkat kemampuan diri dalam memenuhinya. Ketiga, mempertimbangkan masa depan. Jadi kalau kita urutkan, urutan pemenuhan kebutuhan itu pertama, mengerjakan yang penting dulu dan mendesak terlebih dahulu. Yang kedua, kebutuhannya penting tapi kurang mendesak. Yang ketiga, kebutuhan yang kurang penting tapi mendesak. Yang keempat, melakukan kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak. Ini 4 urutan ya, kalau berdasarkan kepentingannya. Jadi itu ya, materi hari ini. Silakan kalian simak berulang-ulang ya, biar lebih paham ya penjelasannya. Kemudian untuk melihat atau mengukur pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas di link Google Form ya. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai ketemu di depan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.